Shalom. 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 Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang cinta dari point of view yang berbeda. Udah senyum-senyum Cik ngomong cinta-cinta ini. Bukan berarti statement ini membuat kalian boleh pacaran ya. Kalau kalian ngerti bahwa makna cinta sebenarnya itu, kalian nggak akan seperti itu. Oke, sebelumnya aku mau minta 2 volunteer, 1 cewek, 1 cowok untuk maju ke depan. Siapa yang mau? Atau pemaksaan ini? Oh iya, boleh. Cik Linda sama Ko Agus. Oke. Enggak nyokot Cik. Naik aja. Oke. Aku akan ngasih 1 pertanyaan. Cik Linda di sini, Ko Agus di sini. Iya. Wih. Ingat pemberkatan nikah ya Cik ya. Oke, aku akan ngasih 1 pertanyaan yang kalian juga coba jawab di diri kalian masing-masing. Nanti Cik Linda jawab, Ko Agus jawab. Mau siapa dulu Cik? Oh ya, Ko Agus dulu, oke. Pertanyaannya simple, kalian cuma milih dan kasih tahu apa alasannya. Kalian pilih mana? Mencintai atau dicintai? Dan apa alasannya? Kalian juga ya, coba mikir ya. Kalian kalau disuruh milih, cuma 1 pilihan, kalian lebih pilih mencintai atau dicintai? Oke, udah tahu jawabannya kok? Ladies first. Ya, yang jujur ini ya, yang jujur ya. Oh iya, oke. Kak Agus dulu ya? Kak Agus dulu. Kalau dari saya itu mencintai. Yes. Alasannya apa? Alasannya karena ya kalau aku tuh sukanya entah kenapa ya, kalau dilihat secara itu ya, diriku sendiri itu saya lebih suka surf gitu. Saya lebih surf dan lebih baik saya maju dulu daripada dia dihampiri dulu. Berarti lebih suka berkorban ya Kak ya? Oke. Sudah banyak korban dong ya. Oke, sekarang Cik Linda. Dicintai. Kenapa Cik? Enak dicintai tau. Bisa pergi dan datang seenaknya. Itu alasannya? Iya. Oke, terima kasih. Oh Cik, boleh. Rohani sekali ya Cik. Oke, sekarang kalian yang pilih dicintai, angkat tangan. 5.000, oke. Yang pilih mencintai. Wah ini wanita-wanita coba lihat ini. Mereka mau berkorban ini. Oke, angkat tangan. Yang enggak pilih dua-duanya angkat kaki aja. Oke. Kita akan belajar bahwa ada sebuah rahasia yang sangat penting, yang sangat basic, yang sangat krusial. Yaitu namanya cinta. Kalau yang waktu lalu aku pernah bawain di doa remaja tentang cinta, tapi dari point of view-nya kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan. Ada tahap-tahapan bagaimana kita mencintai Tuhan, yaitu kita tahu sama Tuhan, habis itu kita kagum, habis itu kita kenal, habis itu kita masuk ke cinta monyet. Terus habis itu cinta buta sampai akhirnya cinta mati. Itu point of view mencintai. Bagaimana kita berusaha mencintai Tuhan. Tapi ternyata ada satu rahasia yang sangat luar biasa. Rahasia yang sangat penting, yang paling penting menurutku, yang sangat krusial, yang ini kalau setiap manusia tahu ini, iblis itu sangat-sangat ketakutan. Rahasia ini adalah merasa dicintai oleh Tuhan.
Karena apa? Ketika kita merasa dicintai, kita akan ngerti siapa kita, anak kesayangannya Tuhan. Dan kita punya semua kuasa yang ada daripada Tuhan, itu kita punya. Karena kita anak kesayangannya. Kalau kita merasa dicintai, kita akan mencintai orang lebih, dan lebih lagi. Maka dari itu, dari sejak pertama kali manusia diciptakan, iblis selalu menghancurkan hal ini. Kita coba flashback ya, dari Adam, Hawa sampai sekarang. Iblis selalu menghancurkan dan menghembuskan intimidasi kalau kita ini tidak dicintai. Pertama, Adam dan Hawa. Ketika dia makan buah pengetahuan itu dan dia jatuh ke dalam dosa, dia diintimidasi. Tuhan itu cuma tanya loh, Tuhan gak marah. Tapi mereka merasa tidak dicintai. Dan apa endingnya? Dia memilih untuk keluar dari Taman Eden. Dan dia bersusah payah dan menghasilkan kita. Kain, kenapa dia membunuh Habel? Karena dia merasa tidak dicintai oleh Tuhan. Dia merasa jealous kepada Habel dan merasa Tuhan lebih mencintai Habel. Coba lihat dua aja ini. Tokoh-tokoh di Alkitab banyak. Banyak orang yang ketika merasa tidak dicintai, hidupnya goncang-ganjing. Dia tidak mengerti lagi panggilan Tuhan. Makanya ini yang iblis selalu patahkan di dalam kehidupan kita. Ngerti enggak kalau sekarang orang banyak yang mau bunuh diri, depresi, menyayat-nyayat, mereka ngerokok, mereka minum, mereka ya melakukan hal-hal yang itu, kira-kira kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa dicintai. Karena orang yang merasa dirinya dicintai, dia akan ngerti bahwa dirinya itu berharga. Ini yang harus kita mengerti, karena ketika kita merasa dicintai, semua power, semua kuasa, semua apa yang Tuhan mau kita itu juga ngerti. Kita mau belajar dari sebuah tokoh yang menurutku sangat luar biasa, yaitu Yohanes. Yohanes punya title yang mungkin dari tokoh-tokoh Alkitab lain adalah titlenya yang tidak sangar. Tapi menurutku ini title yang paling keren, yang paling dekat dengan Tuhan. Yohanes, murid Tuhan Yesus ini, dia memberi title dirinya adalah murid yang paling dikasihi Tuhan. Murid yang paling dikasihi Tuhan. Coba bayangin ya, dari 12 murid, yang bisa ngomong kayak gitu itu cuma Yohanes. Yang 11-nya itu kemana? Sama halnya dengan kita. Seberapa sering coba kita jujur ya? Seberapa sering dari kita, ini juga sebetulnya kita ini melayani, kita memberi hidup untuk Tuhan, tapi kita tidak merasa dicintai. Loh, bisa enggak Kak? Kita mencintai tanpa kita merasa dicintai? Bisa, sangat bisa. Banyak orang melakukan seperti itu. Entah itu di sekuler atau di dunia pelayanan. Kita enggak luput loh dari itu. Kita bisa mencintai Tuhan, sangat bisa. Kita pelayanan, kita komsel, kita ibadah sekarang, itu mencintai Tuhan. Tapi ketika kita mencintai, tanpa kita ngerti kalau kita dicintai, akan ada suatu ketika kita kecewa. Karena kita hidup di dalam daging. Mencintai itu enggak enak, mencintai itu enggak enak. Makanya tadi Cik Linda pilih dicintai, karena memang betul, dan tadi banyak yang pilih dicintai, itu normal. Dicintai itu lebih enak, mencintai itu susah loh. Pengorbanan. Tapi seberapa sering dari kita ini enggak ngerti kalau kita ini dicintai sama Tuhan. Sehingga hidup kita ini istilahnya buak gitu, udahlah karepku lah. Karena kita enggak ngerti. Kita bisa pelayan, makanya sejujurnya ya, waktu aku nyiapin ini, aku tuh tanya, sewaktu ketika kemarin Jumat kalau nggak salah, aku itu merenung sendiri, jam 12 malam gitu.
Habis di chat Tiara, Kak besok khotbah, aduh mateng ini. Karena sejujurnya nggak siap gitu kan. Cuma ketika itu lagi-lagi Tuhan pakai seekor anjing namanya blessing untuk memberikan sebuah pencerahan. Gitu. Jadi malam itu aku bingung, Tuhan ini, aku ini harus nyampein apa, aku harus ngomong apa. Jadi di belakang rumahku itu ada jendela, warnanya hitam gitu. Jadi dari luar itu enggak kelihatan, cuma dari dalam kelihatan. Nah aku tuh ngehampirin, ini jendela gitu ya, ini ngehampirin. Terus di situ tuh di teras belakang itu anjingku tidur, blessing tidur. Nah ketika aku datang, dia tuh nggak bisa ngeliat aku, tapi dia bisa merasakan kehadiranku. Dia yang waktu itu tidur, dia langsung kayak bangun, habis itu buntutnya kipit-kipit gitu loh. Dia buntutnya kipit-kipit dan dia berusaha dengan pose terbaiknya, itu dia duduk manis dan dia mencari aku. Nggak kelihatan loh, aku tapi bisa ngelihat dia. Dan di situ aku tiba-tiba itu bisa nangis loh, seriusan. Di situ Tuhan ngomong, aku ngerasa bahwa anjingku ini sangat mencintai aku dan aku dicintai sama anjingku. Di situ Tuhan ngomong, aku lebih-lebih mencintaimu dan kamu seringkali tidak ngerti bahwa kamu dicintai. Di situ aku nangis di altar call sama anjing. Gitu loh. Kalau anjing, seekor anjing bisa menjamah seseorang, apalagi kita, yang kita ini adalah milik kepunyaan Allah, kita ini anak kesayangannya Allah. Aku mau tidur gitu bingung, iya, aku ini dilawat Tuhan lewat anjing loh, lucu. Kayak seekor anjing gitu loh, apalagi kita, seharusnya kita lebih berfungsi daripada seekor anjing. Waktu itu kita akan belajar lewat Yohanes, kita akan buka di Yohanes 13 ayat 21 sampai 24. Yohanes 13 ayat 21 sampai 24. Oke. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ini kita akan belajar bagaimana kalau kita dicintai itu efeknya apa. Ya. Dari 12 murid Yesus, lagi-lagi yang bisa ngomong gini itu cuma Yohanes. Sama seperti kita. Kita berpuluh-puluh ini, sejujurnya siapa sih yang kita merasa setiap harinya dicintai sama Tuhan? Padahal ini senjata paling pamungkas ya. Nah, Yohanes menuliskan ini di kitabnya sendiri. Dan menurutku Yohanes ya narsis sih, tapi Yohanes ini punya kerendahan hati yang dalam. Karena apa? Dia tidak menulis bahwa muridnya Yohanes. Dia cuma menulis murid yang dikasihnya. It's mean Yohanes. Tapi dia tidak ada embel-embel nama Yohanes ditaruh situ. Dan aku percaya Yohanes ketika dia merasa dicintai menulis ini itu benar-benar merasa dicintai. Tapi ini semua proses. Kalau kita lihat perikop-perikop sebelumnya, Yohanes ini tuh sempat cekcok sama murid-murid yang lain. Mereka tanya, siapa Tuhan dari antara kita yang paling besar? Tuhan menjawab, tidak ada yang paling besar kalau kamu tidak melayani aku. Itulah yang terbesar. Yohanes tidak muncul sebagai orang yang ngerti langsung. Ada proses, ada kedisiplinan dari Yohanes yang dia merenungkan terus-menerus, oh ya, aku dikasihi Tuhan ya, aku dikasihi Tuhan ya, aku dikasihi Tuhan ya. Sehingga dia bisa menulis kalimat ini, satu-satunya tokoh Alkitab. Menulis secara gamblang, aku ini loh, murid yang dikasihi.
Dan bisa enggak kita ini ngomong ke diri kita sendiri, thank you ya Tuhan, aku ini orang paling mbok kasihi sedunia. Lu enggak apa-apa, kita itu GR, kita perlu GR sama Tuhan. Buktinya apa? Tuhan enggak apa-apa kok di GR sama Yohanes. Kalau Tuhan risih, Yohanes GR ke Tuhan, pasti tidak ada kalimat itu. Pasti Tuhan akan menghapus itu. Celing gitu, nah kamu narsis gitu. Tapi Tuhan seneng. Ketika kita GR sama Tuhan, ketika kita GR sama cintanya Tuhan, itu Tuhan malah seneng. Poin pertama, kalau kita tahu kita ini dicintai, pasti akan ada namanya intimacy. Selalu ada keintiman. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dari semua orang yang di situ, yang berani bersandar cuma Yohanes. Seberapa sering kita itu kayak Petrus. Petrus kepo kan. Sopo, tolong takokno. Yang berani tanya itu cuma Yohanes. Padahal semuanya itu punya akses yang sama. Seberapa sering kali kita ini, aku doakno. Cik, Tintin dapat apa Cik tentang aku Cik? Nanti ke siapa lagi kak dapat apa tentang aku? Seberapa sering kita ini tidak merasa dikasihi, sehingga kita mau tanya ke Tuhan itu loh takut. Tak pikir-pikir ya, seringkali itu cintanya kita ke Tuhan itu terlalu overrated. Dan cintanya Tuhan ke kita itu selalu underrated. Seringkali ya, kita sudah melayani nih sama Tuhan nih. Kita melayani, kita wes pokoknya cuapek-cuapek nyiapin KKR dan lain sebagainya. Seberapa sering kita ini sombong? Enggak sombong yang kelihatan sih, tapi kalau kita telusuri, ini seringkali kita ngelakuin seperti itu. Tuhan, aku udah ngelakuin ini, aku ngelakuin, aku cinta banget ya Tuhan sama kamu ya. Itu tuh enggak salah. Tapi suatu saat lihatin, ketika kamu seperti itu dan jawaban doamu tidak dijawab, respon hatimu apa? Respon hati kita pasti akan seringkali kecewa. Karena manusia tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh tubuh kalau kita tidak pernah merasa dicintai. Itu hal yang impossible. Karena apa? Kasihnya Tuhan ke kita itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang sudah kita kasih ke Tuhan. Itu tidak akan pernah cukup menebus kasihnya Tuhan. Makanya aku ngomong, ini rahasia yang sangat luar biasa. Ketika kita dikasihi, kita pasti akan bisa mencintai Tuhan sepenuh hati kita. Tanpa itu kita akan berjuang sendiri. Yohanes sangat intim dengan Tuhan. Yohanes enggak takut. Yohanes enggak sungkan sama Tuhan. Ya itulah kita. Kita ini anaknya yang dikasihi. Yohanes 3:16. Tuhan itu benar-benar nebus itu karena sayang. Terciptanya kita di bumi itu cuma karena cinta. Jadi segala sesuatu basicnya harus dengan cinta. Kita merasa dicintai sehingga kita mencintai Tuhan. Karena apa? Ketika kita tidak merasa dicintai, kita pasti hampa. Itulah sebabnya, kenapa setiap kita kali KKR, pasti ada fase di mana kita suam-suam kuku. Ketika kita sudah on fire, kita ada fasenya di mana kita ini pasti akan jatuh. Pernah mikir gak sih? Aku tuh sempat kayak tanya, tuh kenapa ya Tuhan ya? Karena aku juga mengalami. Kenapa ya Tuhan? Habis KKR udah, ya wes lewat. Nanti habis apa? Lewat. Kita juga ngelihat lah teman-teman kita semisal waktu dulu sama-sama pelayanan, sekarang ada yang mundur dari pelayanan, sekarang ada yang masih pelayanan. Kenapa? Karena tidak semua orang ngerti kalau dia dicintai. Kalau dia ngerti dicintai, dia akan terus maju untuk Tuhan. Kita akan terus setiap hari bisa baca firman, bisa saat teduh. Tidak pernah bosan, karena apa? Kita merasa dicintai dan itu keperluan kita. Kita bisa enggak mencoba memaksakan saat teduh setiap hari, membaca firman setiap hari? Bisa. Percaya tidak percaya, setiap ada saatnya kita akan jenuh dan kita tidak akan membaca firman. Kita mulai courting. Tuhan yang awalnya dua pasal,
jadi satu pasal ya Tuhan, nanti courting lagi. Tapi kalau kita ngerti, kita pasti akan terus lapar, dan lapar. Karena cintanya Tuhan itu setiap hari itu selalu baru. Contoh ya, elang itu paling suka dia diajak jalan-jalan kalau malam. Ya cuma keliling Blora gitu aja. Jadi biasanya kalau misal pas aku pulang kerja gitu, dia ngajak. Dan aku melihat betapa perbedaan. Jadi gini, ketika dia ngajak atau dia nggak usah ngajak terus aku ngomong yuk jalan-jalan yuk, karena aku ngerti apa yang disukai elang. Aku ngajak jalan-jalan. Habis itu dia tuh setelah jalan-jalan kan dia senang, dia merasa dicintai. Dia tuh bisa ngelakuin segala sesuatu. Mana Kak, tak cuci piring? Ya cuci piring. Mana nyapu? Mana? Mana ini ada kotoran mana? Bersihin. Kak tak pijeti, capek ya? Tak pijeti ya? Itu ketika orang merasa dicintai, kita akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang yang mencintai kita. Ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita mau lari dari panggilan Tuhan, kita akan ada rasa sungkan. Karena kita merasa dicintai. Aduh, aku dicintai. Contoh misalnya ya, ada orang baik ke kamu. Kamu mangkal mbak orang ini, tapi orang ini baik. Kamu main jahitin dia, gak bisa kan? Ada rasa sungkan. Aduh, tapi orang ini baik kok mbak aku. Aku dijajakno terus kok aku gini. Seperti itu. Rasa itu loh yang harus kita miliki. Yang pertama, selalu ada intimasi ketika kita ngerti bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Oke. Yohanes 19, 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita lihat ya, orang yang dia ngerti kalau dia dicintai, dia akan selalu tahu jalan pulang. Ini perikop ini bercerita tentang waktu Yesus disalib. Semua muridnya kocar-kacir. Enggak ada satupun muridnya yang berani ngetok. Yohanes melakukan sebuah kesalahan, dia merasa dia mengkhianati Tuhan. Meskipun bukan dengan mulutnya, tapi dia takut. Tapi karena dia ngerti, dia dikasihi, dia tidak takut untuk kembali. Dan dia meminta ampun, dan dia menunjukkan, sorry ya aku salah, tapi aku juga sayang loh sama kamu. Coba lihat ayat ini ya, semua ayat ini yang sebelum Tuhan Yesus mati, itu cewek semua. Maria Magdalena, Maria saudaranya, cewek semua, mana cowoknya? Murid-murid Tuhan Yesus hilang kabeh. Cuma satu Yohanes, murid yang paling dikasihinya. Dia berani berhadapan dengan Tuhan. Sorry ya Tuhan, aku salah. Memang aku salah. Tapi aku mau berubah, tolong bantu aku. Itu Yohanes. Tanpa kita ngerti, kita dicintai Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, kita kecenderungan akan lebih jauh lari. Enggak Tuhan mesti enggak mungkin terima aku. Tuhan enggak mungkin aku jatuh, aku minta ampun, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi kok. Karena apa? Kita tidak mengerti kalau kita dicintai. Dan lihat ya, ini luar biasa. Yohanes, dengan segala keterbatasan Yohanes, segala kegagalan Yohanes menjadi pengikut Tuhan, tapi dia mau memberikan dirinya untuk dibentuk lebih. Dia menjadi pengganti Yesus loh. Menjadi pengganti fungsinya Yesus di keluarga Yesus. Yesus menitipkan ibunya loh. Inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
Yang take care mamanya Yesus, Maria itu Yohanes loh. Itu sebuah kasih yang luar biasa yang dikasih Tuhan. Siapakah Yohanes yang dia memelihara ibunya Yesus yang melahirkan Yesus itu loh. Itu seluar biasa itu. Makanya dari kita harus ngerti, ini tuh kunci, ini kunci dari segala sesuatu. Kunci dari segala kegerakan itu kita ngerti dicintai. Jadi ketika kita jatuh, kita ngerti kemana kita harus balik. Mungkin sekarang ada banyak struggle di kehidupanmu. Kasih itu ke Tuhan. Cintanya Tuhan itu cukup. Kamu sekarang ya, seberapa sering kalau dikalkulasi hitung-hitungan ya, dari kita lahir sampai kita sekarang, dosanya kita itu berapa banyak sih? Sebanding enggak dengan apa yang kita lakuin ke Tuhan? Kesalahan kita. Tapi buktinya apa? Kenyataannya, kebenarannya, sampai sekarang kamu diberkati enggak sama Tuhan? Tuhan masih kasih berkat enggak? Kesehatan, kalian punya komunitas yang luar biasa. Itu bukti cintanya Tuhan. Ketika kita ngerti, kita akan ngerti, kalau kita dicintai, kita akan ngerti bagaimana kalau kita salah ya wes lah. Ya memang aku salah, manusia enggak mungkin enggak punya salah. Ya wes Tuhan, aku balik ya Tuhan, tolong bantu aku ya. Kita tidak ada rasa tertuduh. Yaitu iblis-iblis itu menggunakan pikiran kita. Sehingga kita tidak merasa dicintai. Kemudian kita buka lagi di Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ini tuh perikop lucu. Aku nggak ngerti ya, kejadian sebenarnya itu mungkin Petrus dijongkrok ke Yohanes apa piye nggak ngerti. Ini kita ngomong main logika ya. Petrus sama Yohanes seharusnya tubuhnya itu lebih kekar Petrus. Karena Petrus ini orang yang dominan, Petrus ini pemimpin lah di kelompok itu. Dan dia itu nelayan, istilahnya pemimpin nelayan. Yohanes itu ikut sama Petrus. Jadi ketika pemimpin pasti dia akan 6 pack, 8 pack atau berapalah itu. Pokoknya pasti dia akan lari itu makanan sehari-hari. Tapi kenapa Yohanes ngomong, mereka berlari bersama, tapi Yohanes sampai duluan. Ya ini nggak tahu ya, lagi-lagi entah dijongkrok apa piye nggak ngerti atau kepleset lah apa piye Petrus kepleset. Tapi aku dapat bahwa ini adalah sebuah makna profetik. Di mana perbedaan orang yang dikasihi sama yang nggak dikasihi. Petrus waktu itu tidak mengerti bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan, tapi Yohanes ngerti. Orang yang ngerti, dicintai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, ketika dia berlari, dia akan berlari lebih kencang. Itu kuasa. Loh ini loh, Petrus sama Yohanes berlari bareng-bareng. Tapi kenapa Yohanes yang sampai duluan ke kubur? Padahal secara fisik harusnya Yohanes itu jauh lebih lemah daripada Petrus. Kita bisa memberi nih, kita semua bisa pelayanan, kita bisa mengasihi sesama manusia. Tetapi selalu ada yang membedakan ketika kita punya mindset. Kalau kita dicintai oleh Tuhan, kita akan berlari lebih kencang. Kita akan membasmi lebih banyak. Kita akan punya akselerasi yang sangat luar biasa. Karena itu kuasa. Petrus gak ngerti, makanya dia lebih lambat. Mungkin sama-sama kencang,
Cuma Yohanes karena dia ngerti ada pengurapan turun dan dia lebih kencang. Dan ini kita butuhkan untuk kegerakan kita. Revival ini butuh mengerti sebuah rahasia ini. Tanpa setiap orang ngerti ini, rasanya susah. Akan berat gitu loh. Harusnya kita jalan 10 kilo sudah nyampe, tapi kita harus muter-muter 16 kilo. Dienggok kayak Google Maps. Baru 16 kilo. Jadi effort yang kita lakukan itu jauh lebih susah. Lebih capek. Padahal seharusnya ada jalan pintas. Sebuah profetik yang menurutku luar biasa. Selalu ada perbedaan di mana orang merasa dicintai dan tidak dicintai. Kalian ketua-ketua Komsel pasti ngerasa lah. Mana anak yang merasa secure dan mana anak yang merasa insecure. Itu kerasa. Orang yang merasa secure ya, merasa aman, dia merasa dicintai, dia akan tidak merepotkan. Dia akan merasa, apa ya Kak, tak bantu apa lagi, ini tak doain ya, ini apa. Dia akan selalu ada keinginan untuk itu, tapi kalau semisal dia tidak merasa dicintai, aduh ini Kak Tiara kok gak cinta ambil aku ya, kok lebih cinta ambil ini ya, aku gak pernah dicati, aku gak pernah diiniin. Pasti orang itu akan cenderungnya akan lebih menjauh. Dia akan mungkin purek, dia akan mungkin tidak, ya itu gambaran dirinya rusak. Karena dia tidak merasa dicintai. Akan selalu ada perbedaan. Meskipun berkat materi itu bukanlah takaran seberapa kita ini itu tulus ke Tuhan, mencintai Tuhan atau enggak. Itu tidak bisa ditakar oleh apapun, materi atau apapun. Tapi orang selalu akan melihat buah. Orang yang ngerti dicintai pasti akan berbuah lebat. Itu sudah pasti. Kemudian Yohanes 21 ayat 4 sampai 7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Orang yang ngerti kalau dia dicintai oleh Tuhan, dia akan peka. Dia akan ngerti siapa Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Makanya kenapa kalau nabi-nabi dunia gitu, dia bisa peka. Karena dia tahu bahwa dia dikasihi. Karena dia tahu dikasih, dia pasti akan intim. Ketika dia intim, pisau itu diasah. Dan dia akan peka. Antenanya ini satu frekuensi sama surga. Di kehidupan yang gila sekarang, kita cuma perlu Tuhan. Kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita mau di bisnis, kita mau di apa, ini tidak ada pola yang paten sudah, susah. Mau di sekolah, mau di apa, kebijakan berubah-ubah. Kalau kita nggak ngandalin telinga kita ini loh untuk dengar Tuhan ini mau kemana ya kita, pasti ya muter-muter. Dan orang yang ngerti dia dicintai tidak akan pernah sombong. Karena dia ngerti siapa dia. Kalau ada orang yang ngomong, aku dicintai Tuhan tapi dia sombong, itu manipulatif. Tidak pernah bisa. Orang yang ngerti dia dicintai Tuhan, dia akan selalu makin rendah hati. Karena dia ngerti tanpa Tuhan, kasihnya Tuhan itu terlalu besar, aku gak bisa membalas apa-apa.
ketika dia sakti, ketika dia bisa peka, kita bisa apa, tidak akan pernah ini loh aku. Tidak akan. Kalau orang tahu dirinya dicintai. Yang terakhir. Yohanes 21 ayat 19-20. Yohanes 21 ayat 19-20. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Ini perbedaan lagi. Orang yang ngerti dicintai sama enggak. Ini Petrus, dia udah ngerti kalau dirinya dicintai, tapi awal-awal. Jadi ini runtutannya Tuhan Yesus menampakkan kembali, Petrus ditanya Tuhan 3 kali, gembalakanlah dombaku, dan Petrus di situ nangis dan dia merasa di situ titik di mana Petrus ngerti bahwa dirinya dicintai. Makanya dia dari seorang pengkhianat Tuhan, dia mencela Tuhan, dia menjadi seorang martir karena dia merasa dicintai. Ketika dia tidak merasa dicintai, dia tidak akan mungkin menjadi martir. Istilahnya kalau Petrus itu sukanya obral janji, dia itu enggak seberani itu. Tapi ketika dia ngerti, dia menjadi seorang martir. Tapi di sini ayat 19 ini adalah awal mula-mula di mana Petrus itu merasa dicintai. Semua ini proses, enggak bisa ketika habis ini oke, aku merasa dicintai. Habis itu kita berjalan dengan mulus, enggak. Semua proses. Yohanes diproses, Petrus diproses. Tapi kita lihat ya, Petrus itu harus dikongkoni dulu sama Tuhan. Ikutlah aku terus. Ya kan? Tuhan berkata, ikutlah aku. Terus habis itu Petrus, ini semisal adegannya gini ya. Ini Tuhan, ini Petrus, ayo ikut aku. Dia ngelihat ke belakang, tanpa disuruh, Yohanes sudah ngikut. Ngerti nggak perbedaannya? Petrus harus disuruh dulu, baru dia ngikut. Tapi orang yang ngerti dia dicintai, nggak usah disuruh. Dia akan ngerti apa yang pemimpinnya mau, apa yang Tuhan mau. Secara diam-diam, orang yang kalau dicintai itu ya, ngerasa dicintai, dia itu nggak perlu afirmasi, nggak perlu, aku ngelakokno ini loh, enggak. Secara diam-diam tapi dia mengikuti, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini yang harus kita ngerti. Oke, kegerakan kita sudah cepat. Kemarin aku lihat story-nya Anak Yayasan Pelayanan ke Kuwu ya Cik ya. Sebelumnya kita juga ke Rumsing, sebelumnya kita juga KKR. Kegerakan ini begitu cepat. Tapi ini tidaklah cukup untuk kita menyelesaikannya sampai akhir. Kita perlu tahu rahasia ini sampai kita ini ngomong. Ketika aku dapat ini aku belajar. Aku di pagi hari gitu aku berkaca, aku ngomong ke diriku sendiri. Lintang, kamu anak yang dikasihi Tuhan. Karena ini harus kita dengungkan setiap hari sampai jiwa kita itu bisa ngomong. Dan untuk kita bisa mengerti, Tuhan pasti akan selalu pakai masalah. Ketika Tuhan tidak pernah memberi kita masalah. Tapi Tuhan mengizinkan kita melewati masalah. Supaya apa? Supaya kita makin ngerti bahwa Tuhan itu makin cinta loh sama kita. Coba bayangin ya, ketika kita semua di sini ngerti, kita merasa dicintai, nggak usah ada drama-drama. Yang pertama, betapa ringannya hidup pemimpin kalian. Ketua komsel kalian. Dan kegerakan itu akan cepat, bola salju itu akan bergelinding lebih cepat. Karena apa? Semuanya mindsetnya pinginnya, apa ya yang tak bantu? Apa ya, aku bisa apa lagi ya? Tidak ada lagi namanya self love. Makanya sering kali ya, sekarang ini kan lagi digencar-gencarkannya self love, self reward. Aku tuh mikir ya,
Berarti sampai segitunya ya orang-orang itu tidak merasa dicintai sampai dia harus mencintai dirinya sendiri untuk merasa dicintai. Itu yang dihembuskan terus sama iblis. Terus dan terus sampai nanti pasti kamu tidak dicintai nak, kamu sudah ngelakuin dosa, kamu udah ini, kamu gak dicintai, gambaran diri kita makin rusak. Karena apa? Ketika kita ngerti kita bakal melakukan hal-hal yang luar biasa. Tanpa disuruh kita ngerti. Tanpa disuruh, tanpa diopek-opek kita akan menjangkau jiwa. Kita akan berdoa syafaat, kita akan melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau. Dan aku berdoa bahwa pagi hari ini kita bisa merasakan, bisa mengerti betapa Tuhan itu cinta ke kita. Dan ini perlu proses. Suatu ketika aku mau buka jamur pindah ke outlet, dari delivery ke outlet, sejujurnya itu adalah salah satu momen terendah dalam hidupku, salah satu momen. Karena apa? Ketika aku udah tanya Tuhan aku minta tanda, oke Tuhan dikasih tanda. Sekarang tinggal modalnya dari mana? Aku coba tanya-tanya gini, oke bisa pinjam bank kita ini atau cari investor apa? Tuhan ngomong, no, tidak ada pinjam, tidak ada investor, semuanya dari aku. Itu waktu yang sangat singkat dan aku tidak punya basic. Makanya seringkali aku tanya Cik Tintin ini gimana Cik, gimana. Aku secara kekuatan manusia aku nggak tahu. Dan itu sangat-sangat under pressure. Dituntut untuk segera buka. Makanya kalau ingat siapa yang waktu itu tanya, kapan ya buka? Sejujurnya kalian menambah bebanku waktu itu. Karena jujur, aku itu sangat under pressure. Jujur ya, aku buka itu tanpa modal. Tidak ada yang ngasih aku uang. Aku tidak pinjam siapa-siapa, semua punya Tuhan. Tuhan kasih teman-teman, bisa enggak Kak Agus ini nyicil bayarnya, bisa enggak ini. Ya pokoknya dengan hikmat yang dikasih Tuhan muter itu, dan itu bener-bener, tapi itu kayak rasanya dikejar-kejar rentenir gitu. Setiap hari itu rasanya aku pengen ngilang gitu, kayak pengen jadi Naruto gitu loh. Ngilang, karena bener-bener aku tuh setiap hari ya, kalau aku sendiri, itu pasti aku nangis, gak kuat. Mentalku, psikisku aku rasanya gak kuat. Aku tuh di situ waktu itu aku cuma ngomong. Aku ngomong ke diriku, hai jiwaku lintang, kamu ini kan anaknya Tuhan ya. Tenang. Aku menggeerkan diriku sendiri, tenang, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti tahu momen yang terbaik. Apalagi itu lagi padet-padetnya kan KKR. Terus habis itu ditanya kapan, aku cuma pokoknya sebelum Natal. Aku karena nggak tahu bukanya kapan, beneran nggak tahu, belum siap semua. Pokoknya sebelum Natal. Dan akhirnya Tuhan, aku setiap hari aku benar-benar bergumul, aku nyetir nangis, aku ke dapur sendirian nangis, beneran nangis. Gak kuat, aku cuma ngomong, Tuhan kamu tahu ya Tuhan, kamu ini yang nyuruh, aku cuma belajar taat. Aku ini anakmu, kamu punya uang segepok banyak banget, aku ini anakmu. Aku berusaha meyakinkan meskipun jiwaku, hatiku ini sangat-sangat tergoyak. Tapi suatu ketika, aku juga enggak menyangka bahwa itu momennya bukanya di tanggal 25 Desember, pas hari Natal. Itu tidak terplan, bener-bener gak ngerti, aduh ini buka kapan, buka ora, aku mikirku kayak gitu. Akhirnya Tuhan di situ siap tanggal 25, dan itu aku gak ngeh sejujurnya tanggal 25. Aku ibadah pagi Natal, di situ aku cuma bisa nangis. Praise itu nangis, Sofi tahu, Sofi waktu itu ini wah keyboardku sangar ya melawat. Beneran praise yang lain pada ini, aku bener gak bisa, aku cuma bisa nangis. Tuhan cuma ngomong, tahu gak kenapa kamu tak undur-undur? Karena itu sudah mundur 1 minggu lagi. Aku cuma pengen tukeran kado sama kamu. Kamu udah kasih, aku juga pengen kasih ke kamu. Di situ aku cuma bisa nangis.
Dan aku melihat betapa Tuhan itu luar biasa di hidupku, dan ketika rasanya kita ini mau sombong itu rasanya siapakah kita gitu loh. Tapi itu proses, ada kali di mana aku juga tidak merasa dicintai. Aku merasa semua sesuatu itu menjadi tuntutan. Tuhan, aku capek, aku harus gini menyelesaikan masalah, ini lagi, ini lagi. Tapi kemarin ketika aku diingatkan lagi melalui blessing si anjing itu, aku merasa peaceful, merasa aku sangat dicintai. Dan itu ngefek seriusan. Ketika kamu ngerasa dicintai itu ngefek, rasanya kita ada masalah, ya wes, aku punya Tuhan, kenapa? Ketika kamu difitnah, ketika kamu tidak diiniin sama orang, tidak disukai sama orang, gak apa-apa. Christ is enough. Semua itu cukup. Seberapa dari kita membuka hati kita, dan kita membiarkan Tuhan untuk bekerja di hidup kita, sehingga kita merasa kita dicintai oleh Tuhan. Ini poin penting. Kita tidak boleh sampai cuma di titik ini. Kita harus memenuhi semua tempat ruangan ini. Kegerakan kita itu masih panjang. Dan selalu dihadapkan dengan deadline. Cara kita supaya tidak capek merasa dicintai. Habis KKR, kenapa kok bisa suam-suam kuku? Berarti kita masih belum memposisikan diri kita bahwa kita dicintai. Aku ngerti ada beberapa orang di sini yang hidupnya hampa. Kamu kumpul, kamu pelayanan, kamu ke gereja, tapi sejujurnya kalian hampa. Kalian defisit kasih, kalian defisit cinta. Kalian tidak merasa dicintai, aku dibedakan, aku dikucilkan, pokoknya aku tidak dicintai. Tapi hari ini Tuhan mau ngomong, Tuhan mau kasih cinta itu loh, segebok, sebesar, selebar, seluas, sedalamnya. Cinta Tuhan itu untuk setiap kita. Aku undang WL Singer. Mari kita merenungkan, kita minta, kita buka hati. Supaya kita bisa ngerti, oh ya, aku ini dicinta sama Tuhan ya. Temanku meh ngomong apa itu tidak penting buat aku, karena apa? Tuhan cukup buat aku. Kalau kita ngerasa dicinta ya, kamu nyanyi bentar, kamu pasti tidak akan tahan. Kasihnya Tuhan itu benar-benar begitu luar biasa. Kita manusia tidak akan pernah tahan untuk menahan kasihnya Tuhan. Pasti kita akan, Tuhan kamu butuh apa? Ambil cintanya Tuhan, taruh di dalam dirimu, ngomong ke dalam dirimu setiap hari itu harus diomongin. Di depan kaca, mau selfie, mau apa. Hei Bernie, kamu dicintai Tuhan. Hei Andra, kamu anak yang dicintai Tuhan. Hei Ipen, kamu anak yang dicintai Tuhan. Hei siapapun kamu ngomong, sebutin dirimu sendiri, kamu dicintai Tuhan. Dan kamu akan melihat betapa setiap hari kamu cuma pengen bergaul sama Tuhan. Karena segala basic dari semuanya itu cinta sama Tuhan. Dan kita merasa dicinta oleh Tuhan. Dua arah, mencintai dan dicintai. Kalau Tuhan mencintai kita dan kita tidak merasa kita dicintai Tuhan, itu sakit. Ketika kamu mencintai seseorang dan orang itu tidak tahu kalau dia dicintai sama kamu, itu sakit. Beribu-ribu tahun iblis menghancurkan ini. Dan kita harus sadar, ini tuh basic dari segala sesuatu. Ketika kita merasa dicintai, kita akan melakukan perkara hebat. Ketika kita merasa dicintai,
Kita itu akan penuh dan kita tidak butuh air-air dari lain. Karena kita sudah penuh terus sama airnya Tuhan setiap hari. Mari kita buka hati. Mari kita tutup mata, terserah. Kalian mau berdiri, kalian mau sujud, kalian mau duduk. Tuhan, aku berdoa Tuhan, cintamu penuh Tuhan, cintamu penuh Tuhan.